Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yusria dari kelas PSESB NIM 931111919. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 11 yang berjudul Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Basarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Basarnas adalah arbitrase syariah di Indonesia yang merupakan pergantian nama dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Perkembangannya dimulai dari Rapat Kerja Nasional Badan Arbitrase Syariah Nasional yang membentuk suatu arbitrase syariah dengan nama BAMUI yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1993. Basarnas dibentuk karena PA pada saat itu belum memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi Islam, sehingga dibentuk Basarnas karena kepentingan yang mendesak, yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah. Basarnas sebagai institusi yang diakui negara memberikan pelayanan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang berdasarkan perjanjian tertulis arbitrase. Penyelesaian yang ditawarkan berupa beberapa produk putusan yang menurut hukum dianggap final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak sesuai pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian putusan Basarnas sendiri dalam ekonomi syariah yang pertama yaitu dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasnya kepada panitera. Kedua, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pencatatan dan pendatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera. Ketiga, arbiter atau kuasnya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera. Yang keempat, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang kelima, semua biaya yang berhubung dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Keenam, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun dalam pasal 70 sampai dengan 73 Undang-Undang AABS memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Berikut beberapa unsur pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Selanjutnya, dalam pembatalan putusan harus didaftarkan ke panitera dan diajukan ke ketua pengadilan negeri. Dalam waktu 30 hari semenjak didaftarkan, ketua pengadilan negeri harus memberikan putusan. Pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase harus memberikan alasan-alasan disertai dengan bukti-bukti. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atas putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya. Dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan pertama dan terakhir,
maka tidak ada upaya lagi yang bisa diajukan apabila ada para pihak yang bersengketa berkeberatan. Dalam penjelasan perkara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Namun permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan mengajukan alasan-alasan sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 70 Undang-Undang AAPS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.